Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Giatno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu. Kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab dan berbudi luhur, maka kunci utama untuk mencapainya adalah dengan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik atau pamong hanya dapat menuntun dan mengarahkan tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani. Anak-anak itu seperti bibit yang disemai. Jika diberi perawatan dan ditempatkan di tanah yang subur dengan perairan dan matahari yang cukup, akan menghasilkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Artinya, seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang memiliki keunikannya masing-masing. Untuk itu, perlu pembelajaran dengan teknik dan cara yang berbeda-beda, berorientasi pada anak, dan diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk pembelajaran, untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif sesuai minat, bakat siswa, atau merdeka belajar. Tetapi bukan kebebasan mutlak. Pendidik harus menuntun dan mengarahkan supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Seorang pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menuntunnya, mengarahkan, dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Pendidik juga harus dapat terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, karena tidak semua perkembangan yang terjadi itu jelek dan tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu adanya penyelarasan untuk di Indonesia. Kodrat zaman diartikan juga bahwa sebagai seorang pendidik harus membekali siswa dengan keterampilan pada kebutuhan zaman sekarang, yaitu membekali dengan kecakapan abad 21, zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi canggih. Pengajaran dan pendidikan yang sungguh-sungguh akan menciptakan anak yang berbudi pekerti luhur. Pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik dengan mengembangkan budi pekerti.
Pendidik dapat melakukan pembiasaan-pembiasaan di kelas atau di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik sehingga menjadi anak yang berbudi pekerti luhur. Pendidik harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat merasa nyaman, aman, dan gembira. Seorang pendidik dapat memasukkan unsur permainan kreasi maupun permainan tradisional untuk melestarikan budaya lokal dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak merasa bosan karena bermain adalah kodrat anak. Pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak. Artinya, pembelajaran yang berpusat pada anak dapat mendorong anak terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku menjadi siswa yang berkarakter atau berbudi pekerti. Kebutuhan anak harus diperhatikan. Anak perlu merasa nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami sehingga memunculkan motivasi dan kesadaran untuk belajar. Pendidik dapat menerapkan trilogi pendidikan dari semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu memberi teladan atau ingar sosung tuludo, membangun semangat dan kemauan atau ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan atau tutwuri handayani. Bagi tumbuh kembangnya kekuatan kodrat anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bagian refleksi diri. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa pembelajaran yang terpusat pada penyelesaian materi dengan tindakan pemberian tugas dan memberikan sanksi berupa hukuman dan ancaman dapat dengan mudah merubah perilaku siswa dan dapat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Setelah diperhatikan, perubahan yang terjadi menyebabkan timbulnya rasa takut pada diri siswa dan serta kekakuan dalam proses belajar. Siswa mau belajar karena keterpaksaan, bukan atas dasar kesadaran diri. Tugas yang dikerjakan hanya sekadar lepas dari sanksi tanpa berani menuangkan ide atau kreativitas diri. Saya belum menyadari akan keberadaan kekuatan kodrat yang dimiliki setiap anak. Saya belum menyadari harus adanya kaitan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran yang saya lakukan belum memperhatikan kodratnya anak, belum melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Setelah mempelajari pemikiran dan filosofis Ki Hajar Dewantara, banyak perubahan pada diri saya. Saya menjadi sering merefleksi diri tentang apa yang sudah saya lakukan. Ternyata cara pembelajaran yang saya lakukan masih salah dan harus diperbaiki. Saya harus lebih memperhatikan keunikan anak. Saya harus masuk dalam dunia mereka agar dapat menuntun, mengarahkan, dan mengembangkan kekuatan kodrat yang mereka miliki. Saya harus memberikan tuntunan dengan lebih sabar dan ikhlas, dengan memerhatikan keunikan yang dimiliki untuk kesatuan kebersamaan. Tidak perlu memberikan hukuman yang mengarah ke fisik atau yang kurang mendidik, memberikan teladan, berkolaborasi, berbaur bersama siswa, menciptakan rasa nyaman dan menyenangkan, serta melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat pada murid. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah lebih sabar dalam menuntun, menanyakan terlebih dahulu sebab dan penyebab anak melakukan kesalahan,
dan tidak langsung memberikan sanksi atau hukuman. Dengan menggali dan mendengarkan keluhan siswa, saya bisa lebih dekat dengan siswa, menciptakan rasa nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran di kelas, seperti membuat yel-yel sebelum belajar, berpantun kilat, membuat challenge atau tantangan saat mengabsensi siswa, dan menggunakan berbagai alat pembelajaran yang bervariasi seperti gambar, audio, video, serta memanfaatkan ruang kelas, taman, halaman sekolah sebagai lingkungan belajar. Demikian kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.